Oke. Halo, Halo, Mas Musin. halo. Musin apa ini nih? Ya, panggil aja Muhsin, Kak. Oke, Ya, sebentar. Eh, Sound saya oke ya, Mas ya? ya. So far it's good. Oke, oke, Mas. Oke, teman-teman ini saya oke. Wah, udah banyak nih. Halo teman-teman semua. Halo teman-teman semua. Sehat semua ya? Oke. Oke, kita langsung aja ya, Mas ya. Oh ya, for sure. Ya. Ah, bisa langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Mas Nazi. Oke, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Dan juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan sampai hari ini ya. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Nazdi Arifin, leader Smartfriend Community Kota Serang. Dan hari ini saya merasa bangga sekali bisa kolaborasi langsung Iya. bersama eh, Jusin Translation ya, yaitu bersama Ya. Mas Muhsin Ibnu Juzi. Nah, teman-teman, di sini kita akan membongkar, membahas dan berbagi ilmu mengenai percaya diri berbahasa Inggris di dunia kerja. Nah, ini saya yakin sahabat Smart Friend semua ini butuh banget nih yang kayak gini-gini karena ini hari ini justru kita akan berbagi nih tips dan triknya gimana sih di dunia kerja itu tentang bahasa Inggris itu sendiri. Bahkan banyak sekali teman-teman kita yang masih kurang pede, nggak yakin, malu atau yang sebagainya gitu ya Mas ya. Iya. Nah, Hmm. sebelum saya lanjut ke Mas Musin, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua sejauh ini di Rezeki Wow udah dapat apa nih teman-teman? Boleh dong komen-komennya. Ada yang Waduh. udah dapat kuota, apa dapat HP atau dapat bahkan mungkin ada yang udah dapat Astaga. laptop dan lain-lain. Wow. Pokoknya buat teman-teman teman-teman sahabat Smartfriend dimanapun berada segera download yang belum download di aplikasi My Smartfriend di Google Play Store. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa check in setiap harinya untuk dapatkan koin dan juga dapatkan rezeki wow dari Smartfriend. Nah, teman-teman selain itu juga Smartfriend masih ada yang namanya ekstra faedah yaitu di jam sahur. Jadi buat teman-teman yang makan sahur ngantuk atau segala macam teman-teman bisa ditemenin dengan yang namanya ekstra faedah bersama Smartfriend ya teman-teman. Dan kita juga masih memberikan kuota ekstra malam, jadi buat teman-teman gak usah khawatir lagi kehabisan kuota di tengah malam atau teman-teman yang suka bergadang nonton bola dan lainnya, teman-teman masih bisa menikmati internetan dengan kuota Smartfriend ya teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman ke pembahasan kita yaitu percaya diri berbahasa Inggris di dunia kerja. Sebelum membahas dan kita nanti bacakan, oh ya satu lagi teman-teman, bagi teman-teman yang bertanya untuk 3 penanya terbaik saya akan kasih kuota eh, 4 giga ya buat teman-teman, saya akan kasih kuota 4 giga Oh, buat teman-teman yang penanya terbaik yaitu 3 orang ya teman-teman. Nanti saya seleksi yang terbaik, nanti saya langsung DM atau langsung DM saya. Nah, sebelum kita membahas ke materi percaya diri berbahasa Inggris di dunia kerja nih, saya ingin karena saya yakin Mas Musin ini teman-teman kita di Smartfriend masih banyak yang belum tahu mungkin Jusin Translation ya. Jadi hmm. silakan buat Mas Musin perkenalkan diri dan juga mengenai Jusin Translation itu sendiri. Silakan Mas. Oh ya, oke. So teman-teman semua, teman-teman Smartphone Community dan juga teman-teman dari Jason Translation yang udah follow di Instagram kita. Uh, Salam kenal. So my name is Muhsin. Ya, jadi nama saya Muhsin Ibnu Zuhri, but everybody calls me Miz. Ya, like Miz, M-I-Z. Ya. Saya sendiri di sini berlaku sebagai ya salah satu dari content creator di Jason Translation yang mana ini adalah salah satu brand ya. Ya, ini adalah salah satu brand yang fokus di bidang kebahasaan, terutama bahasa Inggris. So we focus on English. Dan tidak hanya itu, selain kita berada pada bidang kebahasaan, kita juga ya fokus di pendidikan. Nah, berkaitan dengan apa yang kita
tekuni apa yang kita jalankan dalam brand ini, kita benar-benar ingin fokus untuk memberikan sumbangsih ya terhadap masyarakat Indonesia untuk memberikan akses belajar bahasa Inggris yang berkualitas, yang sesuai dengan notabene orang Indonesia itu sendiri dengan standar yang memang kita formulasikan dan diadopsi secara internasional seperti itu. Nah, itulah kenapa kita punya visi memberikan ya a qualified learning material ya gitu. Tidak hanya seperti halnya konten, kita juga punya kayak kursusan bahasa Inggris. Bahkan kita juga open source ya. Kita juga open source. Semisal kita memberikan kayak materi-materi yang sudah tercover dalam bentuk produk pendidikan dan itu kita sebarkan sebagai free access dan free open resource dan itu bisa diakses untuk semua orang. Nah, itu adalah salah satu bentuk kontribusi brand kita di bidang kebahasaan terutama bahasa Inggris di Indonesia seperti itu. So jadi kita fokusnya di situ aja sih. Ya itu just in translation. Nah. Oke. Nah, untuk pembuka pertanyaan dari saya nih Mas. Yeah. Percaya diri berbahasa Inggris di dunia kerja nih mengenai tema kita ya. Mau tanya nih Mas, seberapa pentingkah teman-teman Smart Friend yang ini harus bisa berbahasa Inggris di dunia kerja gitu? Apa sebenarnya nggak penting-penting amat atau sebenarnya harus atau penting banget gitu? Silakan Mas. Ya, tentu. So the importance of English, like business world, should be like relative. Ya, itu udah pasti sangat relatif ya, tergantung dari scope pekerjaan itu sendiri kan. Nggak semua pekerjaan itu require English as the soft skills for communication. No, it's impossible. Tidak semua pekerjaan seperti itu. Akan tetapi begini, kita coba lihat ya, skema-skema yang ada di dunia kerja saat ini. Kayak misal nih, startup udah mulai muncul di mana-mana ya. Wah, ini kata-kata startup itu udah bukan lagi hal yang tabu ya. Orang udah mengenal ya startup yang pertama. Nah, berkaitan dengan perusahaan startup itu kan pasti ada yang namanya open space untuk workplace kan, dan itu pasti menyerap tenaga Indonesia yang pasti di mana yang dicari adalah tenaga-tenaga yang berkualifikasi, banyak orang ahli, banyak orang yang mungkin di IT atau mungkin banyak orang yang ada di bagian marketing or what, but in fact they get some difficulty in communicating. Jadi punya ahli-ahli seperti itu ternyata mereka punya satu blok yang mana itu mereka sulit berkomunikasi. Kadang orang ahli IT udah secara skill nggak ada raguan. So, tapi secara komunikasi mungkin untuk presentasi atau untuk project untuk perusahaan startup jadi masalah besar. Hanya karena tidak bisa bahasa Inggris atau hanya karena tidak pede terhadap bahasa Inggris. Nah, itu satu contoh kecil saja. Jadi ini meliputi segala bentuk kondisi yang urgensinya sangat berbeda. Maka saya bilang sangat relatif. Tidak hanya startup. Sekarang anak-anak muda milenial nih ya, like Smart Friend community members should know about stock ya. Sana yang lagi seksi soal saham ya kan, mutual fund, reksadana ya kayak gitu kan. Anak-anak muda bicara soal investment. Tentu saja source yang kita dapat nggak mungkin dong dari Indonesia aja ya. Terutama untuk ilmu-ilmu baru terutama ya pasti kita akan mengikuti pasar-pasar ya, mana pasar itu pasar global gitu. Atau mungkin kita pindah segmentasinya aja gitu. Segmentasinya adalah ada orang yang memang punya hobi, misal nge-game dan membuat game itu sebagai bentuk gaya komunikasi untuk menjaring networking, ya kayak lewat game, ya kan. Ada orang yang ada orang yang nge-game, tetapi dia langsung berkomunikasi sama orang luar negeri. Nah, itu kan juga konteksnya sangat berbeda. Artinya, urgensi daripada bahasa Inggris sangat relatif. Nah, pertanyaannya sekarang ini adalah seberapa besar urgensi kita sebagai orang untuk belajar bahasa Inggris dan pede bahasa Inggris gitu. Nah itu, ya kan. Sekarang urgensinya ada di mana peletakannya. Nah, permasalahan kita sampai hari ini adalah kita masih menganggap bahasa Inggris itu sebagai sesuatu yang instan. Di Indonesia cuma ada beberapa role. Ya, yang pertama bahasa Inggris sebagai mata pelajaran di sekolah, gitu. Ya kan. Sampai saat ini masih wajib sama mata pelajaran tuh. Dan we don't know what will happen with English, okay, in the future when we were in this circle. Mungkin Mas Arifin, how can I call you? Ya, Mas Arifin. Ya, misal dulu sekolah ya kan, bahasa Inggris gitu. Sekarang kepake nggak? Wah itu kan pertanyaan tuh. Sekarang kepake nggak? Iya kan? Sekarang kepake nggak? Lalu kemudian sekarang udah masuk di smartphone community dan jadi salah satu leader di Serang gitu kan. Komunikasinya udah pasti harus expand to overcome a larger area or a larger scope. So jadi udah pasti kayak bahasa Inggris
ada urgensinya di situ sekarang. Nah, Iya. artinya urgensi itu nggak bisa bersifat instan dalam bahasa Inggris. Orang terkadang ya pikirannya harus sama kayak investasi gitu. Saat ini kita menanam, baru kemudian suatu waktu ketika ini dibutuhkan, oh ternyata ada tuh. Urgensi yang mendadak, sudden urgency then comes in a proper preparation. That's what I mean is about English role. Jadi role hari ini bahasa Inggris harus bagaimana kita bisa merancang urgensi bahasa Inggris di masa mendatang dan kita siapkan dari hari ini. Nah itu sih sebenarnya yang harus kita pikirin berkaitan dengan bahasa Inggris agar motivasinya naik gitu. Agar bahasa Inggrisnya naik gitu. Benar sekali, teman-teman. Ini kebetulan ini sesuai banget dan saya bahkan ada sedikit pengalaman nih Mas. Dulu saya waktu kerja di Jakarta di kontraktor. Nah kebetulan kan kita kalau yang namanya di dunia properti itu kan kita konsumen itu ada yang berbagai dari, kalau di Jakarta kan ada yang dari India, dari China, dari Korea, gitu kan. Bahkan dari USA sekalipun gitu banyak gitu. Nah, ini pengalaman dulu saya nggak pernah berpikir waktu SD, waktu SMP, bahkan SMA saya belajar bahasa Inggris, mikirnya penting nggak penting gitu. Yang penting sesuai dengan pelajaran ikutin ya udah gitu. Nggak pernah mikir ini bakal sepenting apa gitu. Tapi pas waktu saya pengalaman di dunia kerja, kemudian waktu itu di properti, nah saya sedikit aja, cuman karena saya belum bisa, tapi saya paham orang itu ngomong apa dan saya jawab sesuai dengan kemampuan saya. Dan itu luar biasa banget. Dalam detik itu juga beliau saking senengnya gitu ngasih duit ke saya gitu dan that's cool. Ya walaupun gak seberapa, tapi itu benar-benar buat saya sih kayak sebuah yang penghargaan yang mungkin di dunia proyek orang susah banget nemuin orang yang bisa melayani mereka dengan maksud dan tujuan mereka bisa dimengerti. Tapi waktu itu alhamdulillah dengan serba kekurangannya saya, dengan semampunya saya coba ngomong dan itu benar-benar instan banget. Dan dari situ saya terus terang dari situ saya mulai berpikir ini penting, ini sangat-sangat penting buat saya ke depan gitu. Nah dari situ saya mulai belajar gitu. Itu sih pengalaman. Jadi memang apalagi sekarang ya Mas, sekarang ini kita dunia kerja mau di kota besar, bahkan di kota-kota kecil di seluruh Indonesia, kita perusahaan itu udah mulai open mind, kita mulai persaingan kita nggak cuman sesama lokal, sesama bangsa, bahkan sesama generasi, tapi bahkan kita mulai mengglobal gitu. Dan ternyata saya merasakan sekali benar apa yang kata Mas Muhsin bilang, emang bahasa Inggris sekarang buat saya bukan lagi relatif penting gak penting, tapi sangat penting buat saya sih itu. Okay, that's good. Nah pertanyaan selanjutnya Mas. Nah, cuman kan masalahnya banyak sekali. Saya juga banyak dapat, termasuk saya pribadi gitu. Saya pengen gitu bisa banget lancar ngomong segala macam presentasi menggunakan bahasa Inggris, bahkan setidaknya bisa ngobrol bahasa Inggris gitu. Cuman kan masalahnya kadang rasa pede itu susah banget gitu. Jadi kayak saya terus terang nih Mas, kelemahan saya di spelling karena saya kan orang Sunda ya. Jadi P sama F itu kan kadang kayak ketuker gitu, ngerti ya? Paham ya? Paham. Saya padahal bisa gitu. Saya kadang ngobrol sama orang-orang saya bisa, maksudnya saya ngerti. Cuma karena saya dari Sunda dan saya agak susah spellingnya, kadang saya mau takut salah aja gitu, takut salah. Padahal English British sama English Amerika juga beda gitu. Tapi kadang takut diketawain. Nah itu untuk menghilangkan itu gimana tuh Mas? Oke. Bicara soal confidence. So exactly what makes us, like inconfident? What makes us inconfident, basically? So, as you know that, kayak contohnya kayak gini, kita mau presentasi, kita belum pernah presentasi sama sekali, so umur belum pernah presentasi, lalu kemudian kita dikasih job, oke, minggu depan kamu presentasi. Apa yang kita bayangin pertama? Yang kita bayangin pertama adalah bagaimana kita membuat fragmentasi. So we try to give a fragmentation, in our mind about the best result. Whether our capability doesn't reach it. Meskipun kapabilitas kita tidak mencapai itu, kan gitu. Artinya muncul ketakutan, muncul rasa anxiety atau kekhawatiran di situ. Kekhawatiran, itu yang kemudian membuat kita tidak terbiasa dengan rasa nyaman, dan akhirnya kenyamanan itu tidak menghasilkan rasa percaya diri. Karena kita punya bayangan yang absurd di situ. Nah, pertama kali yang mungkin bisa kita lakukan adalah kita membuat fragmentasi kecil, ya. Kita membuat fragmentasi kecil, contohnya misal gini nih.
saya sama Mas Arifin nih, ya kan? Oke, Mas Arifin, so you want to be confident speaking English, and I'm sure that you can do that even just like within 2 months or 3 months. Ya, it's okay. Ya, oke. Satu bulan pertama kita ngobrol santai, kita ngomongin masalah, kita ngomongin masalah kayak pacar, kita ngomongin masalah mantan, kita masalah kesukaan, hobi dan segala macam, fine. Tapi kita mencoba untuk menggunakan bahasa Inggris. Yang kita cari itu bukan technical way to learn English, but that is the essence. Ya, jadi euforia. Jadi kita harus mengambil euforia dulu, dan ini udah berada di riset dimanapun terkait dengan bagaimana menghilangkan anxiety itu adalah menggunakan euphoria of learning. Jadi bagaimana kita bisa nyaman dulu, bukan nyaman secara garis besar bahasa Inggris ya, tapi nyamannya itu adalah nyaman. Kita ngobrol santai. Aku nyaman sama Mas Arifin ngobrol, esensinya dapat nih. Nah, itu yang kemudian membuat kita lebih nyaman. Dan nyaman itu akan memproduksi, dan the comfort will produce, the confidence. Number two, bagaimana membuat kita bisa lebih, untuk percaya diri. Yang kedua adalah take the self in a proper place. Jadi terkadang, kayak misal nih, saya mau tanya gitu, ada masalah sama Mas Arifin berkaitan dengan huruf P sama huruf F gitu kan? Pernah nggak kita bayangin sama kayak ini dialeknya orang Singapura, atau mungkin kita bahasa Inggrisnya orang India? So in India, lebih parah biasanya. India, kita bisa consideration. Jadi di bahasa Inggris itu, ini yang belum mungkin banyak di pop up di internet berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada dua, English Foreign Language dan English Second Language. As we know that India itu ada English Second Language, atau orang memang masyarakatnya itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Jadi mau dipakai tempat manapun juga bisa pakai bahasa Inggris walaupun dicampur-campur, kayak bahasa Indonesia sama Sunda semisal. Bahasa Indonesia sama Sunda kayak gitu. Nah, dan itu menjadi negara terbesar dengan skala populasi English speakers as the second language. Nah, tetapi di Indonesia kita punya perbedaan status, yaitu English as foreign language, as we know that it's that kind of administrative language. Jadi kita hanya menggunakan ketika kita kerja saja, ketika kita sekolah saja. Hanya itu. Kita tidak mempelajari budaya, tapi kita hanya mempelajari teknik. Nah, ini permasalahannya. Sampai saat ini kita terpaku pada teknik. Tekniknya akhirnya apa? Muncul kayak misal nih, British American. Mana nih yang keren gitu kan? Ya kan, akhirnya muncul kayak gitu, ya kan, British American. Padahal enggak itu. Saya mencoba untuk ambil simulasi. Saya pernah ngajar di Brazil. Saya pernah mengajar murid dari beberapa negara, satu Brazil, India, lalu kemudian Malaysia dan Singapura. Di Malaysia itu banyak orang yang secara bahasa Inggrisnya itu sangat biasa aja. Apabila kita bayangin pronunciation dengan bahasa Indonesia atau orang Indonesia, itu lebih bagus orang Indonesia. Karena mereka menggunakan Melayu, ya kan. Tetapi yang membuat mereka bisa menggunakan bahasa Inggris apa? Mereka punya politeness, kesopanan. Artinya apa? Kadang kesopanan dalam bahasa di sini artinya gesture. Kayak misal nih, for example, Kak Arifin dapat presentasi. Mungkin secara bahasa atau secara point out the idea itu kurang clear, tapi menggunakan gesture dan intonasi, tone yang enak dan jelas, artikulasi harus kita pahami bersama gitu. Ya. Nah, itu. Bisa suara saya? Ada. Ya, oke. Nah itu yang harus kita pahami bersama-sama. Artinya apa? Urgensi di situ dengan politeness itu ada berbagai macam agar kita bisa mentransferkan ide. Intinya bahasa adalah mentransmit an idea. Transmit an idea, bukan customizing expression. Jadi bukan kayak keren-kerenan bahasa, tapi bagaimana sih kita punya esensi di kepala kita yang bisa kita salurin ke orang lain. Itu sebenarnya. Itu esensinya. Gitu. Jadi penyampaiannya gitu orang bisa paham atau enggak gitu ya. Iya, dan satu hal lagi, kayak misal nih esensinya. Basically Kak Arifin ini dulu ada di proyek. Ternyata Kak Arifin secara dunia proyek itu sudah di luar kepala ini, misal. Belajar bahasa Inggris dalam dunia proyek akhirnya lebih mudah karena punya esensi di situ. Orang kan punya esensi, walaupun nggak paham tapi kita punya esensi. Nah itu sebenarnya yang harus kita pahami. Banyak orang belajar bahasa Inggris itu terhadap yang tidak relevan terhadap background kita, yang tidak relevan terhadap knowledge framework kita, yang akhirnya apa? Bahasa Inggris itu ngambang, gitu, ya kan? Coba misal nih kita ngomong, misal Kak Arifin ini dokter, ya kan? Kita ngomongin aja masalah, misal demam, influenza. Kalau yang sepele-sepele aja,
ya kan? Eh, Nah, kayak eh, gitu, kayak apa namanya, skin irritation, itu kan lebih enak. hmm. Ada framework idenya. Nah, itu yang kemudian jarang banget di pop up, yang harus kita pahami bersama-sama. Bagaimana membuat relevansi antara bahasa sebagai language ini bisa ditransmitkan dengan ide yang murni, pure dari kita. Nah, itu esensinya. Nah, itu akan membuat kita paham satu kondisi di mana, oh, dengan cara seperti ini, selama orang lain paham dengan consideration yang saya jelaskan tadi, ya, maka bisa kita katakan ini sedikit menambah rasa percaya diri. Saya yakin itu. Karena beberapa macam, memang yang perlu kita pahami bersama adalah bagaimana buat kita nyaman. Yang kedua, bagaimana kita mentransmit idea dengan benar. Yang ketiga adalah baru customizing. Kalau udah terbiasa ngomong, udah berkomunikasi, udah biasa, baru kita terakhir nih customizing. Orang belum satu dan dua, udah ketiga, gitu. Nah, gitu, ya kan? Ya, nah itu yang harus kita pahami. Saya mencoba untuk membuat pandangan seobjektif mungkin sebagai apa namanya, orang yang berkecimpung di bidang bahasa Inggris gitu. Karena sekarang banyak banget nih, don't say this, don't say that, kayak gitu kan, banyak banget ya kan. Nah, nggak apa-apa kita Oh, pakai yang yang common atau yang general, nggak apa-apa, selama hmm. Suaranya Mas, halo, oke, ya ya, ada. oke, can you. Oke, jadi memang yang pertama itu kita bagaimana ibarat nyaman itu kita harus menyukai bahasa Inggris itu sendiri gitu ya Mas ya. Harus Bukan, menyukai bukan. eh, Bagaimana menyisipkan bahasa Inggris itu ke dalam komunikasi yang sehat. oh yang Nah, enjoy, nikmat nah, gitu ya. nah itu Oh, yang oke, oke. pertama. Jadi feel kita ketika kita ngomong itu ada euforia yang nggak biasa gitu ya. Iya, iya Oke, oke. itu Noted itu euforia. keren banget itu, keren banget. Oke, kemudian kita bagaimana kita bisa memberikan pemahaman atau bisa menyampaikan pemahaman yang orang lain juga bisa mengerti gitu ya. Iya. Dan kita harus fokus ke background kita gitu ya, biar untuk Hmm. memudahkan kita kayak kayak Iya. ada vocabulary yang mungkin Hmm. tersangkut gitu ya. Iya, Oke, benar banget, oke. benar banget. Iya, benar. Nah, kalau Mas Musin sendiri belajar bahasa Inggris itu dari usia berapa itu, Mas? Wow, saya belajar bahasa Inggris dari lupa saya. Dulu Oh, dari waktu kecil pertama gitu. nggak dari kecil. Ya dulu mungkin SMP ya, mungkin SMP. Oh, SMP, Jadi dulu oke. itu gini ceritanya, ibu saya tuh belikan, saya pengen PS tuh dulu waktu itu, PlayStation, ya kan? Hmm. Ya Hmm. PlayStation 2 waktu itu, daripada saya rental PS terus, ya kan? Ibu saya kan Hmm. bosen tuh dan Ah, jengah ya kan, so she's mad at ah, me. Lalu kemudian ya udah, saya dibelikan PS tapi di situ ada kamus sekalian, gitu. Jadi hmm. dibelikan PlayStation tapi di situ ada kamus. Kayak misal contoh saya main Grand Theft Auto atau kalau zaman anak-anak Ah, dulu ada GTA gitu ya kan? ya, Nah itu ya. kan. Ada misinya di situ. Memang saya memang hektik apa namanya buried in gaming. Lalu kemudian hektik kalau nggak tahu artinya, yaudah kita buka kamus. Dulu belum ada smartphone. Belum ada smartphone. Oh, Jadi memang benar-benar di pause dulu, dipahami dulu, dicari bahasa ini apa, oh baru paham gitu. Itu satu modal awal. Jadi memang belajar bahasa Inggris itu jangan kemudian difokuskan terhadap sesuatu yang memang benar-benar kayak formal banget, enggak. Ya, fungsinya kita dalam brand itu adalah memberikan orientasi yang lebih positif atau mengarahkan pembelajaran yang lebih sehat dan lebih progresif gitu. Teman, kalau misal kita belajar secara mandiri, otodidak, oke lah kita tahu ya, oke, gue bisa bahasa Inggris gitu. Cuman kita nggak tahu standar indikatornya apa. Nah, seperti itu. Karena kita nggak punya acuan. Nah, gitu. Itu bedanya. Nah, dulu ketika saya walaupun udah otodidak belajar bahasa Inggris, saya tetap ya belajar juga bahasa Inggris secara sama tutor atau mungkin sama guru gitu. Tetap hanya untuk melihat pada titik mana sih saya sebenarnya ketika belajar otodidak itu. Nah, itu juga sebagai bentuk penting karena dalam assessment kita perlu kan. Semisal nih Mr. Kak Arifin ya kan, progresnya udah sampai mana nih gitu kan. Pasti harus butuh orang yang expert di situ. Biar apa? Biar tahu kan. Nah, sampai mana? Nah, itulah fungsinya di situ. Nah, maka saya katakan saya mulai dari kecil, tapi sampai sekarang saya merasa saya perlu belajar lagi, terus sampai gitu. Jadi, jadi nggak ada memang kata telat. Nggak ada uh, kata telat. jadi Memang. memang awalnya itu apa namanya belajar di dunia game atau PS itu sendiri ya. Jadi Ya, dari situ mulai berkembang gitu ya. ya. Oke.
Nah, ini untuk teman-teman Smartfriend nih Mas. Kan pasti banyak nih yang mungkin berpikir udah telat atau mungkin sekarang mungkin Oke. baru sadar Baru gitu mulai kalau kita sadar ya. ternyata butuh gitu ya, baru mau mulai. Nah, untuk memulai benar-benar dari nol nih, untuk kayak kalau dari SD atau dari TK kan kita enak ngajarinnya nih. Maksudnya udah ada step by stepnya udah enak gitu. Tapi nah Ya. untuk orang-orang yang kayak kita udah gede baru mau belajar, ini untuk yang pertama dia lakukan apa nih Mas? Oke. Step by stepnya gitu. Ya, oke. So, jadi gini, kita bicara soal rentang usia ya. Jadi bahasa Inggris itu juga ada levelnya. Jadi English for Oke, kids, ya. English for teen, and English for adult gitu. Dan tidak ada kata terlambat. Kalau semisal Arifin mau lihat, beberapa murid saya ada yang umurnya 56 tahun, 60 tahun, Oh, luar 40 biasa. tahun. Apakah di situ dikatakan terlambat? Tidak. Untuk apa terus kemudian bahasa Inggris di umur segitu? Kan pertanyaannya kan jadi kayak gitu, ya kan? Iya, Nah, betul betul. ya, cuman yang jadi titik poinnya adalah mereka ada rasa interest dan excited in learning English there. So that's why then yang pasti kita lakukan adalah step-step yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah customizing. Satu, resiko orang yang belajarnya di masa dewasa, ya, itu ada resiko rasa malu. Dan ini udah menjadi satu bentuk Nah, anxiety itu. sendiri. Malunya itu karena apa? Perbandingannya mungkin dengan yang lebih rendah. Atau umur yang lebih rendah, yang lebih pede, gitu. Jadi kita harus cari circle atau circumstance yang mana memang berada pada range age yang tidak jauh. Misal nih Kak Arifin nomor berapa, harus sama dengan teman-teman yang berada di circle yang sama juga dalam konteks belajar di sini, begitu. Yang kedua, ya boleh sekali untuk kemudian kita mau belajar dari berbagai macam resource, karena menurut saya orang dewasa itu lebih tahu urgensi ya daripada anak-anak. Oh iya betul. Iya, lebih tahu urgensi daripada anak-anak ya kan. Mungkin mereka bisa ambil take course ya. Apabila memang mereka memang mau belajar otodidak terlebih dahulu untuk membiasakan, ya udah harus cari open source yang baik dan benar gitu. Dan yang paling penting untuk tips pertama yang harus kita paham adalah try to get accustomed. Oke, so get used to speaking English. Get used to speaking English itu artinya gini, kita biasa dengerin, lalu kemudian kita biasa Menyimpan di otak. bukan menyimpan, tapi memproduksi. Nah, Memproduksi, oke. beberapa problem atau beberapa kendala dari teman-teman yang mungkin sangat jarang ya, atau progresnya belajar itu lama. Kenapa? Karena mereka saya udah nonton film subtitle udah paham, tapi kok nggak bisa ngomong-ngomong ya kayak gitu Nah, kan. itu dia, betul. Gue udah dengerin musik, tapi kok I've listened to some music, but I don't get it then how to say it in English kan gitu kayak gitu. Nah, itu ada satu skema, ada 2 step dalam yang namanya dalam namanya psikologi, itu namanya neurolinguistik. Jadi neurolinguistik itu bagaimana otak kita menyimpan bahasa serapan. Jadi misal apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita terjemahkan dari benda-benda sekitar kita, itu kan ada di otak kita. Itu tidak akan bertahan lama. Sampai pada titik di mana kita mentransformasikan dalam bentuk oral atau dalam bentuk suara. Seperti itu. Suara, ya. Atau dalam bentuk tulisan. Itu yang akan membuat kita ini bisa bertahan lama. Apa yang kita dengar, apa yang kita simak itu akan bisa bertahan lama. Saya masih ingat kok topik-topik apa saja yang pernah saya ucapkan ketika saya masih belajar dulu di sambil main GTA gitu, waktu main PS gitu kan. Ya kan, saya masih ingat beberapa ekspresi kayak yang kotor-kotor ya, bahasa-bahasa yang kotor tadi situ. Saya masih ingat. Kenapa masih ingat? Karena waktu itu saya juga mengucapkan. Nah, itu yang jarang sekali orang dewasa melakukannya. Dia hanya menyimpan, kita sering banget hanya menyimpan, tapi kita tidak melewati fase kedua, yaitu adalah memproduksi. Dengan cara memproduksi, kita menyimpan lebih kuat lagi, gitu. Jadi, itu stepnya. Jadi, yang pertama itu, ya, cari circle-nya. Yang kedua, ya, lalui dua fase ini. Jadi, fase reseptif dan fase produktif dalam waktu yang sama. Jangan sampai imbalance atau tidak seimbang di situ. Dan yang ketiga, motivasinya perlu dipupuk. Karena orang dewasa itu musuhnya motivasi. Ya, bukan anak teenager ya. Urgensinya udah ada nih kalau orang dewasa, tapi motivasinya kadang kurang. Akhirnya nggak balance. Urgensinya sedikit, motivasinya ada, nggak tahu mau kemana. Maka harus seimbang. Maka harus seimbang di sini. Itu agar membuat bahasa-bahasa ini bisa kita gunakan. Dan ini juga berlaku untuk semua bahasa juga gitu. Karena juga saya sedikit mempelajari bahasa yang lain juga dengan teknik yang sama, dan menurut saya itu worth it gitu. Nah, itu
Jadi Lalu harus kemudian, ada alasan yang kuat ya. baru yang keempat customizing, ya. Dan alasan yang kuat harus, ya. Buat apa kita mempelajari sesuatu sedemikian rupa kalau tidak punya alasan yang kuat? Oke, ya, ya. Ibarat kata Mas Arifin saya ajak ke jalan-jalan ke Jakarta tapi saya nggak tahu, saya pokoknya mau ke Jakarta aja gitu. Emang mau? Nggak mau kan? Ya kan gitu kan. Nah itu. Nah, jadi yang keempat tadi customizing. Baru customizing. Pokoknya customizing, inovasi itu pasti di belakang. Nggak mungkin dong kita belum produksi udah inovasi, kan nggak mungkin. Kecuali itu bukan produk kita sendiri. Nah gitu. Jadi kalau kita cuman sekedar dengerin musik-musik barat atau berbahasa Inggris sama nonton film-film Hollywood juga itu Belum. maksudnya belum bisa Belum. menjadi kita jadi bisa kalau kita nggak memplementasikan di Iya. tulisan atau kata-kata gitu ya Mas ya. Fase ini memiliki implikasi yang berbeda. Kita terbiasa menggunakan receptive skills di sini, artinya apa? Daya pengetahuan kita terhadap reseptif itu semakin banyak. Kayak misal tadi dikatakan oleh Kak Arifin, saya paham kalau orang luar negeri ngomong gitu. Ya, saya paham. Terkadang, nah itu artinya kemampuan reseptifnya dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, itu implikasinya. Tapi productionnya gimana? Nah gitu kan, artinya mau saya jawab kok sulit banget gitu kan, susah banget gitu kan. Nah, itu betul. yang kedua adalah bagaimana kita harus menguji dalam bentuk interpersonal communication, itu yang paling penting. Jadi interpersonal communication itu kita menguji. Misal nih, saya udah belajar bahasa Inggris nih ya. Misal contohnya ekspresi so how to express some expression in shopping, okay, or purchasing something kan kayak gitu. Ya udah, saya harus praktekin dengan orang yang mana bisa memberikan feedback dan koreksi. Itu harus. Kalau misal kita hanya ngomong sendiri, kita nggak tahu pada titik di mana. Tapi kalau misal kita bisa memberikan bentuk dalam interpersonal itu adalah komunikasi dua arah, question and answering, itu adalah di mana kita mendapatkan, oh ini loh esensi daripada aku belajar bahasa Inggris. Ternyata dia paham apa yang aku omongin. Gitu sebenarnya. Oh. Jadi tetap harus dilemparkan pada titik real word use. Jadi penggunaan ya gitu. Gitu ya. Oke, luar biasa banget nih Mas, mantap. Nah, terus kalau kita ke dunia kerja ya, kalau sekarang kan hampir semua job vacancy itu atau lowongan kerja itu kan sering banget menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, itu ada level yang berbeda nggak sih dengan bahasa Inggris yang kita kenal selama ini atau selama di sekolah gitu? Karena kalau yang saya lihat kadang banyak juga yang saya nggak mengerti gitu. Nah, gimana tuh? Pasti berbeda. Udah pasti berbeda. Kayak misalnya contohnya nih ya, saya ngomong sama Kak Arifin nih. Kak Arifin saat ini kita ngomong, Kak, bisa bantu gue nggak? Saya di sini sebagai apa nih? Saya sebagai apa nih? Teman ya kan? Ya kan? Arifin bisa bantu gue nggak? Gitu. Nah, ada satu sisi di mana saya ngomongnya, Mr. Arifin bisa bantu saya. Oh, oke. Itu beda ya. Konteksnya beda walaupun beda. Benar. Dalam bahasa Inggris mungkin kita kebingungan tuh di situ. Mana yang pas tuh? Nah, betul sekali. Use itu mana yang pas gitu kan? Mana nih yang pas? Can you help me? Could you help me? Could you help me please? Or would you like to help me? Ya kan? Mana nih yang pas gitu kan? Nah, kita harus tahu logical reasoning. Nah, itu di situ yang harus kita pahami. Artinya ini memberikan satu bentuk kenyataan bahwa level bahasa Inggris itu juga berbeda-beda. Nah, kalau misal kita mau mengikuti, ada standar internasional yang mungkin bisa kita ambil di situ. Ada standar internasional yang memang kita juga lakukan untuk menyusun secara berkala berkaitan dengan level itu. Jadi selalu ada. Dan bisnis itu merupakan salah satu bentuk di mana kita bisa membedakan antara formal dan informal. Itu udah menengah ke atas. Artinya apa, levelnya udah menengah ke atas. Kalau yang kita kenal sehari-hari itu namanya general English. General English yang penting kita ngomong aja, walaupun kita nggak tahu ya trying errornya sampai mana. Yang penting kita ngomong aja. Nah, dalam dunia kerja itu mungkin orang berpikir, waduh kayaknya sulit banget nih bahasa Inggris di dunia kerja ya. Nggak sulit. Selama general English-nya dapat, confidence-nya dapat. Kita di generalnya aja dulu gitu ya. General itu hanya untuk perbandingan. Bagaimana kita bisa tahu bahasa yang sopan kalau kita nggak tahu bahasa yang umum? Oh, betul. Ya kan? Nah, itu artinya kita harus paham dulu generalnya. Harus paham dulu. Baru kemudian kita akan tahu nih, oh misal ini ada comparison atau perbandingan dari formal untuk bisnis dan juga ini formal untuk general. Jadi itu akan membuat I speak casual English and I speak
in advanced English or at least in business world. Ya, seperti itu. Nah, dan itu mungkin jadi bayangan saja ya. Kebanyakan klien saya yang mungkin udah berkomunikasi dengan orang luar dan di apa namanya di perusahaan seperti itu. Yang mereka sering hadapi adalah banyak sekali orang-orang luar negeri yang ngomongnya itu sangat cepat dan mereka menggunakan bahasa dialek asli. Ya kan, mereka menggunakan bahasa dialek asli. Orang Singaporean ya. Could you imagine lah? There are some investment that we can do in some stock and mutual fund, kayak gitu kan. Itu kalau orang Singaporean mungkin akan seperti itu ngomongnya. Ya tapi itu kan cepat banget gitu kan. Itu akan cepat banget ngomongnya. Nah, kadang kita nggak biasa karena kita harus memahami dialek. Nah, bagaimana mungkin bisa kita paham dialek kalau misal secara general standarnya aja kita kadang kesulitan. Nah, itulah dimana sangat penting sekali. Iya. Itulah dimana sangat penting sekali kita selain belajar otodidak, kita juga harus mencari setidaknya satu pengalaman dalam taking course. Itu satu pengalaman aja. Untuk memberikan apa? Batasan-batasan, oh aku harus seperti ini, aku harus seperti ini, aku harus seperti ini. Baru nanti kemudian sendiri baru bisa. Seperti itu. Maka dalam dunia kerja itu memang dituntut kita harus tahu lapangan terlebih dahulu. Kalau misal udah terbiasa sama lapangan, terbiasa sama orangnya, saya yakin bahasa Inggris bisa mengikuti itu. Kebanyakan orang yang ada di lingkungan pekerjaan, mereka nggak pede terhadap bahasa Inggris karena kebanyakan orang-orang memang udah expert. Oke. Kebanyakan begitu. Atau mungkin biasanya hanya digunakan dalam situasi-situasi genting. Monthly report, weekly report, seminar, webinar, simposium. Aduh, itu siapa yang keringetan? Itu siapa yang keringetan kalau nggak terbiasa gitu. Nah gitu. Maka kita harus paham. Maka harus kita paham bagaimana, kapan, dan di mana kita akan menggunakan bahasa Inggris itu, dan kita harus mencari titik tengah secara precise. Ya, aku harus belajar di sana. Aku harus belajar pada konteks itu. Aku harus belajar itu. Kembali lagi kepada tahap esensi. Selama kita punya ide, bahasa itu akan mudah dipahami. Nah gitu. Nah, kalau untuk percaya diri sendiri nih Mas, lebih baik kita menguasai vocabulary atau kita menguasain cara bicaranya aja gitu, atau spellingnya aja, itu apa gimana tuh? Maksudnya kalau milih yang termudah untuk cara bisa, kita benar-benar bisa gitu. Iya. Kalau saya, kadang kan kalau ada saya orang pribadi, yang pintar. Oke, gimana? Kadang apa? Kadang kan orang ada yang vocabulary-nya banyak yang dia bisa, tapi dia bingung gitu cara nyusunnya kayak gimana, cara ngomongnya gimana. Nah itu gimana tuh? Iya. Oke. Jadi gini, yang pertama yang paling mudah adalah tetap vocabulary. Tetap itu. Itu adalah modal ibarat kata the main ingredient. Ya, the main ingredient. How could we know English without knowing the vocabulary? Papa, mama itu aja vocabulary. Ya kan? Papa, mama, bunda itu aja vocabulary, kosakata gitu kan. Nah, yang kedua adalah ketika kita belajar vocabulary, kebanyakan dari kita belajar tanpa ada korelasi atau relevansi terhadap logical framework. Artinya begini, kita nih biasanya kalau dulu dikasih list kosakata, banyak banget tuh, 50 kosakata, ya kan? Ya, atau 100 kosakata. Itu bagus. Artinya itu dikasih acuan daftar. Nah, kalau itu tidak cukup, saat itu tidak cukup. Lebih cukup adalah ketika kita ambil satu kata. Ya, dalam dunia kepenulisan atau dalam dunia esai atau dalam dunia report, kita punya, misalnya kita bikin artikel berita. Kita hanya punya satu kata sebagai topik besar. Baru kemudian dibuat berita sebegitu banyaknya, ya kan? Coba kayak bayangin, ada 50 kata dalam bahasa Inggris. Satu contohnya misal katanya cat, ya, ada kucing di situ. One of the word is cat. Lalu kemudian kita menggunakan relevansi terhadap logical framework, atau bagaimana kita bisa melebarkan ide ini agar kita bisa menggunakan kata cat dengan lebih banyak konteks yang jelas dan kita bisa mengungkapkannya. Misalnya, I have 3 cats, okay? So one of one of 3 is a brown, okay, and the other are black. So I love them so much. Nah kayak gitu. Itu kan lebih enak tuh. Jadi kita ngomongin soal kucing, ya kan? I don't like my neighbor's cat. Yeah, so they're guys are really like meowing all days and sometimes like bites my fish. Yeah, it's really annoying. Nah kayak gitu contohnya. Artinya apa? Ada logical framework dan relevansi terhadap penggunaan bahasa Inggris itu sendiri. Nah kebanyakan dari kita itu terlalu banyak teori. Sehingga lupa pada systematical gaya kerja otak kita seperti itu. Bagaimana mungkin kita bisa ngomong kalau misalnya kita hanya menghafal saja?
Artinya kita diendap nih. Kita akan menunggu momen di mana kita akan menggunakannya. Itu seolah-olah ibarat kata Mr. Arifin atau Kak Arifin ini nyimpan satu file dalam satu berkas. Nggak tahu nih kapan berlakunya nih ya. Suatu ketika ada orang datang nanyain file itu. Lupa nggak di mana letakin file itu? Pasti lupa. Ada berbagai macam berkas yang pasti kamu cari di mana? Ini di mana ya gitu. Nah itu, coba kalau misal setiap hari ada logical ordernya. Ini file dibuka, lalu kemudian dibaca-baca, direview gitu kan, atau diobrolin sama orang gitu kan, atau diobrolin sendiri, penempatannya pasti ingat gitu loh, karena diulang terus. Nah itu aja. Jadi yang pertama memang kosakata yang paling penting, tapi saya mencoba menjelaskan lebih detail ya, sehingga biar tidak mainstream ya, karena saya mencoba memberikan penjelasan sesuai dengan apa istilahnya, menambahi apa yang biasa orang dapatkan di internet, ya gitu loh. Iya. Kalau ada fragmen-fragmen yang tidak komplit, maka saya melengkapi itu di sini. Seperti itu dalam belajar bahasa Inggris. Lalu kemudian selain kosakata dan tentu saja yang penting untuk dipahami adalah speaking. Nah, kosakata yang pertama, lalu kemudian baru pada skill selanjutnya itu terserah kebutuhannya seperti apa. Misalnya untuk speaking ya udah speaking aja fokus. Reading ya udah fokus reading. Listening, saya pikir listening sama speaking ini yang berat nih. Beratnya di mana? Nah itu beratnya di mana? Nah, saya kasih satu bentuk saya kasih bentuk satu hasil uji satu bentuk riset ya. Ini saya rasa ini salah satu riset di Oklahoma. Saya pernah baca satu. Kebanyakan orang susah listening itu atau di beberapa negara foreign language itu kenapa? Karena mereka itu secara sistematikal mencoba untuk memahami secara tata bahasa. Jadi tadi kan kita terlalu banyak teknik nih, semisal nih kita terlalu banyak bahas teknik, how to say it, how to say that, gitu kan, sehingga kita lupa esensi itu. Nah, kalau semisal kita pahami listening orang, sebenarnya mereka akan ngomongin hal yang sama loh, yang general aja loh, nggak mungkin mereka membikin-bikin, itu nggak mungkin. Nah, kalau kita orientasinya pada esensi, maka kita paham, misalnya konteksnya apa, topiknya apa. Tadi saya katakan, kita bisa mengambil satu kata kunci ketika dalam listening itu. Karena ketika listening menggunakan satu kata, biasanya itu adalah satu objek kajian. Kayak misalnya kita bicara soal bahasa Inggris dunia kerja. Kita bakal mengulang kata bahasa Inggris dunia kerja. Bahasa Inggris dunia kerja. Kerja bahasa Inggris. Bahasa Inggris kerja. Diulang. Bisa dihitung berapa kali kita mengatakan itu. Itu konsep dasar komunikasi. Bagaimana kita bisa memahami orang tanpa harus memahami whole idea. Itu biasanya digunakan ketika wawancara, ketika ketika dalam seminar atau mungkin dalam publikasi, riset seperti itu. Nah, maka kita harus paham di situ. Begitu. Listening memang sulit. Jadi nggak usah terlalu fokus ke satu kalimat atau to be, verb dan lain-lain. Bener banget. Fokusnya di poin gitu ya, ini bahas apa sih gitu ya. Iya, bener banget. Itu bener banget. Mantap. Kayak misal nih contohnya grasping idea ya. Istilahnya kita grasping idea. Kayak misal nih teman-teman di sini mungkin nggak mendengarkan dari awal gitu kan. Mereka datang di akhir-akhir. Tapi mereka bisa menangkap poin loh. Dengan apa? Mereka menggunakan daya otak mereka sendiri untuk kemudian mencari kayaknya mau ngomongin soal ini nih gitu. Nah itu artinya kita mencoba mengapresiasi daya pikir kita. Nah itulah makanya seksi itu untuk belajar dengan cara kreatif seperti itu menurut saya seksi banget. Jadi tidak kaku, tidak ibarat kata tidak kaku dan tidak kayak seolah-olah bikin frustasi gitu. Sampai saat ini bahasa Inggris sering bikin frustasi, maka janganlah bikin frustasi. Udah sulit frustasi lagi, ada. Ya kan? Nah, jangan sampai kayak gitu. Nah, kalau untuk menghadapi, kan kadang kita ada yang orang yang pengen belajar bahasa Inggris, kemudian mereka coba menggunakan bahasa Inggris dengan temannya, atau entah di kampus, di dunia kerja, tapi kadang kan ada beberapa orang yang justru lu sok-sokan pakai bahasa Inggris, padahal belepotan kayak gitu. Nah, itu untuk menghadapi hal itu gimana tuh? Kalau saya mah biasa, nggak apa-apa kalau gitu mah. Itu wajar. Itu wajar. Saya mau tanya, ini saya mau kasih ya. Itu saya mau kasih ini sangat penting menurut saya untuk disampaikan. Yang pertama, Miss Arifin, saya mau bilang hari ini pertama kali saya ketemu sama Anda ya. Tapi Anda kelihatan
cakep banget hari ini. Ada kelihatan cakep banget hari ini. Gimana perasaan Anda? Kikuk nggak? Iya, iya sih. Ya itu ya jadi ada Campur aduk sih. nah itu campur aduk kan. Ah. Ada satu yang namanya cross cultural understanding. Jadi di Amerika, di beberapa negara Eropa, mereka menggunakan open compliment. Open compliment itu artinya mereka terbuka untuk sesuatu hal. Jadi kayak misal nih, kalau saya mau bilang kamu cakep banget hari ini, ya udah cakep banget, ya udah selesai. Makasih loh, udah diomongin cakep. Saya senang. Iya. Jadi mereka nggak menutup-nutupi gitu. Orang Indonesia kebanyakan ini namanya stereotype atau klise. Ya, dalam bahasa disebut klise atau stereotype. Kalau kita dipuji, itu kadang kita nggak mau. Tapi dalam hati kita itu seneng dipuji. Tapi kita nggak mau mengutarakan kalau responnya itu sih, apaan sih? Biasa aja. Itu. Apaan sih? Biasa aja. Nah, hal yang bisa kita dapatin dari sini adalah, artinya kita terbiasa terhadap menutup-nutupi perasaan. Menutup-nutupi perasaan. Gitu. Nah, bisa diambil dari sini, orang yang kayak, apaan sih lo, so-soan banget pakai bahasa Inggris. Kalau misal dia bilang pertama kali, itu nggak apa-apa. Wajar. Itu satu pertama, wajar. Kalau semisal dia mengulangi sampai 5 kali atau 3 kali, secara budaya atau secara bentuk gesture, itu menunjukkan ada sesuatu yang ingin dia capai tapi dia tidak mau. Oke. Gitu. Itu kalau semisal dalam, aku nggak tahu ya, ini mungkin dalam fisiologi atau apa, nggak tahu. Cuman pernah saya mendapat satu artikel seperti itu. Satu kali orang memberikan sanggahan itu artinya dia memberikan respon perbedaan. Yang biasanya itu kita nggak pakai bahasa Inggris, kemudian mendiam dengan bahasa Inggris, apa sih gitu kan? Kayak misal nih, Mas Arifin biasanya makan di warteg nih ya, sekali-kali makan pakai KFC atau Pizza Hut. Apaan sih tumben banget, gajian ya? Itu respon pertama. Iya, benar. Respon pertama. Ya kan, dalam bahasa akan jadi seperti itu. Logical reasoning yang kedua adalah kalau setiap minggu nih, Mas Arifin ngomongnya KFC sama McDonald kayak gitu kan. Waduh, ini udah terbiasa nih. Orang kayak baru nih, ya kan gitu-gitu. Bahasa Inggris gitu. Jadi kita harus sadar diri. Untuk pertama kali, mungkin orang seperti itu hanya untuk menggunakan signal perbedaan. Respon otomasi. Itu respon perbedaan dia. Ya kan? Tapi, kalau misal udah berulang kali, saya harap di sini kita harus mewajarinya. Ya, kita harus menganggap wajar. Karena abaikan ya. Bukan mengabaikan tapi mewajar. Kalau abaikan tuh kadang kita, waduh, udah abai tapi mangkel gitu loh. Enak juga gitu ya. Enak gitu loh. Iya kan? Udah abai tapi enak gitu. Cuma jadi memaklumi ya, memaklumi dia. Saya hanya memaklumi gitu. Saya dulu pernah dikatakan ketika saya ngomong bahasa Inggris, gila aksennya kayak orang Arab gitu. Ada huruf-huruf hijaiyahnya. Aduh gila gitu. Ya, dulu saya pernah gitu. Ya, saya pernah dapat komentar seperti itu. Tapi ya ngapain sih, biasa aja gitu. Jadi nggak apa-apa. Selama yang kita cari adalah selama yang kita cari adalah esensi. Balik lagi konsep customizing secara teknik dengan esensi itu akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap psikis kita. Maka saya selalu katakan yang penting esensi. Belajar itu yang penting esensinya. Nggak harus keren, yang penting fast to the point. Nah, gitu kalau saya. Oke. Nah, kalau selama Mas Musin belajar bahasa Inggris, ada nggak sih experience yang negatif dan positif di dunia kerja gitu? Pernah nggak ngalamin yang sesuatu yang, oh ini bakal diinget terus nih gitu, negatif dan positifnya? Apa tuh? Boleh share? Ya jelas dong. Mungkin pengalaman yang positif dulu ya, negatif belakangan aja ya. Ya positifnya senang. Dulu pernah gila ketika pertanyaan kan tadi pengalaman yang tidak mengenakan dan mengenakan ketika belajar bahasa Inggris gitu ya, yang tidak mungkin kita lupa gitu ya. Dulu ketika saya belajar bahasa Inggris gitu, karena saya juga mengambil diskursus yang sama ya, linear. Waktu itu saya punya bayangan, ih gila masa depan gue kayak gimana ya gitu. Ih beneran loh, itu masa depan gue kayak nggak jamin kalau cuma bahasa Inggris doang gitu. Dulu kayak gitu mikirnya. Itu positif loh, itu positif. Ya. Akhirnya apa? Dari keraguan itu saya mencoba, maka saya harus jadi expertise. Lalu kemudian saya cari source. Artinya apa? Saya tidak mencari cara orang yang berkecimpung di bahasa Inggris, expertise tapi dari luar negeri.
Saya selalu mencari seperti itu agar menjadi bayangan atau role yang tepat buat saya. Kalau dulu waktu itu saya melihat skema pendidikan di luar negeri itu seperti apa, saya mengikuti itu. Saya akhirnya pengennya ya udah saya harus seperti itu. Itu membuat saya tidak lupa sampai sekarang. Jadi ada kerisauan, ada keraguan dalam diri saya, masa depan saya seperti apa, tapi kemudian ketika kita mencari step by step atau menggunakan langkah-langkah yang deskriptif dan jelas, ya saya pikir itu akan jadi satu motivasi yang nggak akan pernah terlupakan. Dulu saya masih ingat banget, dulu saya sering ke warnet hanya untuk apa? Baca-baca artikel luar negeri. Dulu saya seperti itu. Ke warnet untuk ini, ke warnet cuma untuk baca artikel doang dulu. Keren. Misal nih, contoh ya Zoom hari ini. Zoom hari ini di tahun 2012 itu udah pernah dipakai oleh Zoom hari ini, skema Zoom hari ini itu udah dipakai oleh beberapa praktisi pendidikan di luar negeri udah mulai dari 2012 ya, oke. Mulai dari 2008. Dan tahu atau tidak, mereka menggunakannya sebagai bentuk dari kerja freelance. Nah, waktu itu sebagai bentuk kerja freelance. Artinya apa? Mereka menggunakan Skype, mereka menggunakan Zoom, mereka menggunakan dulu ada namanya Facebook, ya. Jadi mereka pakai itu. Ada banyak sekali hal. Kalau kemudian di Singapura, ya di Singapura itu teknik pendidikannya adalah anak-anak tidak diberikan berkas ya secara paperful, tapi paperless lewat email. Jadi menulis ide mereka lewat email dan harus berbahasa Inggris. Kayak gitu. Wah, ini menarik buat saya. Artinya apa? Waduh, keren nih. Artinya bahasa Inggris itu saya temukan ada sesuatu yang benar-benar unik dan wow. Dan saya pikir dulu, kira-kira saya dulu satu ya dari bahasa Inggris itu kemudian saya ini, kira-kira 10 tahun lagi jurusan apa yang nggak akan yang akan booming nih gitu. Sekarang yang booming dalam dunia startup teknologi 4G saya katakan IT menjadi seksi banget. Demand-nya sangat banyak. Desain grafis dalam gig ekonomi udah semakin merambah. Freelancer desainer udah makin keren. Arsitektur kemudian udah mulai banyak arsitek di sana. Bahasa menjadi pembantu untuk mereka semua. Dan hampir semua bahasanya menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, maka role-nya itu bukan sebagai main role, tapi ini hanya sebagai supporting aids. Jadi bahasa Inggris itu hanya untuk membantu core-core yang penting ini agar tersampaikan dengan baik. Wah, Bu, tambah mulia tuh ketemunya di situ. Oke. Nah, buat teman-teman Smartfren nih yang mungkin agak masih menyepelekan atau masih meragukan nanti bahasa kalau saya udah jadi expert di bahasa Inggris masih bingung dengan kedepannya mau kayak gimana nih, ada peluang atau kesempatan apa nih kalau kita udah expert bahasa Inggris dan terutama kita endingnya ke masalah materi gitu, peluang apa yang bisa didapat oleh orang-orang yang mungkin expert di bahasa Inggris? Boleh Mas share? Gimana maksudnya expert itu sebagai praktisi atau sebagai common people? Mungkin bisa keduanya gitu. Oke. Oh, tadi saya belum cerita yang negatif ya. Yang Oh iya. Ya, lanjut. Ya, enggak ya, oke. Yang negatifnya adalah dari bahasa Inggris itu hari ini adalah tantangan kita adalah bagaimana memberikan stereotip yang positif terhadap bahasa Inggris di Indonesia. Itu ya, hal negatifnya itu masih jadi PR besar. Karena masih jadi PR besar. Makanya itu dari kita sendiri berangkat dari motivasi itu, Jason Translation bahkan pengen banget ya kalau misalnya kita bisa memberikan ilmu gratis, kenapa tidak? Misalnya kayak gitu. Mulai dari pegangan, open source, e-book, kadang kita bagian secara gratis agar apa? Agar orang itu semua orang bisa baca, bisa belajarnya terarah, tidak seperti kita zaman dahulu sebelum ada internet kayak gitu. Maka jadi PR besar itu. Negatifnya di situ. Ya, bahasa Inggris masih dianggap hanya untuk kalangan yang sangat kecil, ya, belum menyeluruh. Lalu kemudian itu pengalaman yang tidak akan saya lupakan. Entah kapan itu akan sampai. Lalu kemudian yang kedua, untuk expert ya dalam kaitannya apakah dia common people atau dia adalah seorang praktisi, saya kira oke, pertanyaannya adalah peluang seperti apa yang bisa didapat? Ya, oke, tentu saja kalau seorang praktisi dalam arti di sini teacher atau praktisi yang lain. Nah, ini bisa, teacher bisa, atau penerjemah bisa. Oke, dari teacher ya. Oke, atau mungkin dari praktisi bahasa Inggris sendiri sebagai stakeholder di sana, bisa mulai dari pendidikan. Yang kedua, mereka dari jasa, ya, banyak peluang. Ya, sekarang jasa caption bagi bahasa Inggris tuh sekarang banyak.
Copywriting Oh produk. iya benar. Copywriting produk, ayo. Iya. Sekarang banyak banget copywriting produk. Lalu kemudian digital marketing agency, ya kan? Travel, ya kan? Lalu kemudian tutoring, TOT. Lalu kemudian seminarist, workshop, publikasi. Banyak banget peluangnya kalau mau dibilang. Karena untuk expert yang di bidang ini tidak ada yang lain. Saya sering banget. Dulu saya pernah punya ini. Dulu ada SEA Games, ya. Dulu ada SEA Games. Dari Iya, SEA Games itu iya dulu benar. saya belajar. Ya, dulu saya iseng-iseng belajar dari SEA Games. Itu kita belajar. Ada kan akun Instagram yang mana captionnya itu pakai bahasa Inggris terus tuh. Saya belajar bahasa Inggris dari situ tuh. Kira-kira kalau udah ada Oh. grammar-grammarnya, saya ikut komen. Gimana sih Kak? Gini, gitu. Artinya apa? Penting banget tuh di situ. Bahkan untuk nulis caption kita juga harus waspada, apalagi untuk brand-brand besar gitu. Misal kayak gitu. Nah, yang kedua, untuk expertise yang lain sebagai bentuk konsultan brand, ya kan, konsultan bahasa polite, atau bahkan untuk presentasi. Wah, konsultan presentasi itu ada loh. Ada, konsultan presentasi itu ada, ngeri itu. Nah, maka expertise di sini harus menggunakan bahasa itu secara proper dan fit gitu. Lalu kemudian untuk common people, saya katakan, pernah nggak ngira brand-brand di Indonesia itu ada yang katakanlah smart friend. Smart friend dari bahasa apa sih? Inggris. Oh. Dari bahasa Inggris juga kan. Ya, kenapa Kak? Pertanyaan saya adalah gini, kenapa kalau dinamakan smart friend, bukan teman yang baik? Teman yang cerdas jadinya ya. Teman yang cerdas tuh. Ya kan, kenapa nggak teman yang cerdas gitu kan? Nah, itu jadi satu hal yang menarik tuh dalam bidang logo, dalam bidang brand, dalam bidang produk. Itu sangat penting bahasa Inggris karena apa? Persepsi kita terhadap bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional yang memiliki high rate yang tinggi. Dalam gig ekonomi kita disebut red card atau level-level orang dalam skema bounty seperti itu istilahnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja peluangnya adalah untuk common people, bisa untuk scholarship, beasiswa, pendidikan. Yang ketiga, untuk dunia kerja tentu saja, terutama di perusahaan e-commerce atau perusahaan multinasional atau multi international atau overseas. Ya, yang kedua adalah expertise yang pengen memberikan ekspansi usahanya atau entrepreneurship yang pengen memperluas jaringannya sampai ke mancanegara. Saya pikir itu di situ. Terutama untuk common people sekarang ini yang expert dalam bahasa Inggris, saya pikir gig ekonomi menarik ya, sangat seksi. Dalam dunia freelance atau seperti itu, mereka sangat sering berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi menurut saya sebagai seorang profesional apapun kita pekerjaannya, bahasa Inggris itu akan menjadi satu hal yang sangat membantu kita dalam mengembangkan potensi kita secara branded. Menurut aku gitu. Apalagi sekarang industri ekonomi kreatif ngeri banget, keren banget. Saya pikir nggak diragukan lagi orang-orang itu kreatifnya kayak apa. Cuman kalau misal dikemas menggunakan standar yang kira-kira pakai bahasa Inggris. Orang kalau logical reasoningnya udah oke lah, bahasa Inggris biasa aja gitu ya. Mau lihat bule datang ke sini tuh biasa aja. Kita masih di titik kita tuh masih kayak ada orang ngomong bahasa Inggris tuh keren, ya kan, keren banget, gitu. Anggap aja biasa. Kenapa? Dari kebiasaan itu akan membuat kita lebih mudah memahaminya. Gitu. Oke, ini singkat aja ya Mas. Ada pertanyaan dari @Anita Totita. Kak Ju, bagaimana tips cara berbicara bahasa Inggris agar lebih percaya diri di depan umum? Kira-kira kosakata apa yang harus diingat atau dihafalkan? Aduh. Itu pertanyaannya ya sangat kontekstual dan sangat lebar banget ya. Oh, panjang lebar ya? Iya, karena gini, tadi bicara soal poinnya aja, intinya aja. Iya, percaya diri saya jelaskan tadi kan. Yang pertama adalah kita harus cari euforianya terlebih dahulu, ya kan? Euforianya terlebih dahulu. Yang kedua kita harus cari esensinya baru kemudian kita customizing di situ. Berkaitan dengan kosakata, harus tahu tema yang diangkat dalam publikasi atau presentasi di depan umumnya itu apa. Nah, kosakata itu akan mengikuti dengan menggunakan tadi relativitas atau koherensi terhadap tadi yang saya katakan. Ya, bicara soal berkas tadi loh. Ya kan, kosakata itu akan membangun sebuah framework rumah yang mana secara kontekstual itu sama padu gitu. Jadi koheren vocabulary itu. Misal kita ngomongin kita mau ngomongin soal climate crisis. Saya katakan, ini kan kayak orang presentasi kan nggak mungkin dong temanya receh-receh kan, nggak mungkin.
Oke, kita bicara soal climate crisis, misal contohnya. So climate crisis right now becomes one of the big concern in the world. Okay, starting from America, USA, Ireland, so everybody from industry country, they concerned with the climate crisis. So that's why they give some donation or scholarship to some countries which has a lot of the green space, like in Indonesia. Right now, in Kalimantan, in Sumatra, there are so many deforestation, and they try to preserve that for some reasons. They want to save the global crisis because they are the industrial company and they have no scape or land to grow the, like the plant or to build up the forest. Then they put investment in Indonesia. Nah, kayak gitu. Dari mulai global crisis, kita skemakan, kosakata itu pasti akan mengikuti. Gitu. Dan yang kedua, bagaimana kita lebih pede? Pastikan ketika presentasi tidak hanya langsung satu kali jadi. Artinya apa? Setidaknya ada trial and error. At least 5 atau 7 kali. Agar apa? Menghindari kemungkinan seperti halnya nervous dan juga stuck atau go blank di tengah-tengah. Seperti itu. Latihan gitu ya? Iya, itu latihan. Jadi itu lebih baik ya. Itu untuk memperlancar kita aja. Nah itu. Oke, yang terakhir Mas Musin. Di Josen sendiri, Josen Translation ini konten-kontennya ada apa aja dan kemudian ada di platform apa aja. Dan kalau teman-teman Smartpen nih pengen join di Josen Translation sendiri itu gimana tuh caranya? Oke. So, jadi apa tadi? Dari Josen Translation itu kontennya apa saja ada ya? Konten-kontennya apa aja? Ya. Sama platform. Oke. Oke. So, get it. So, jadi bahasa Inggris di Josen Translation itu sendiri, kita sangat fokus di bahasa Inggris yang untuk semua kalangan ya, untuk semua background. Mulai dari yang paling dasar, mulai dari yang menengah sampai advance, lalu kemudian kita mencoba untuk memberikan deskripsi yang lebih jelas, misal untuk listening sendiri, speaking sendiri, kosakata sendiri, reading sendiri, nah seperti itu. Ya, kita mencoba untuk memberikan semuanya secara compact, ya, compatible. Nah, lalu kemudian platform yang bisa ditemukan di Josen Translation sendiri itu juga bisa mulai dari Instagram, website, dan juga kemudian website, lalu kemudian di YouTube ya. Dan ini mungkin informasi yang menarik ya, berkaitan dengan hal-hal yang mungkin mau ditanyakan. Jadi di website kita josentranslation.com itu sudah ada yang namanya forum. Jadi di situ itu kita sangat jadi di situ seperti halnya kayak dulu itu Kaskus ya. Jadi atau Quora. Jadi orang itu bisa posting pertanyaan terkait dengan bahasa Inggris, lalu kemudian tim kita akan menjawabnya itu. Jadi di Josen Translation sendiri sudah memberikan satu fitur yang mungkin baru pertama kali ada di Indonesia yang fokus concern di bidang bahasa Inggris dan itu dari lokal. Kayak gitu. Jadi di website kita udah ada satu forum yang mana itu bisa mewadahi ya seluruh expertise atau mungkin seluruh pembelajar bahasa Inggris untuk berkumpul, bertanya, dan saling memberikan jawaban di situ. Jadi kita sangat eksklusif. Dan tentu saja tim kita akan memberikan jawaban-jawaban yang relevan dan tentu saja diikuti dengan source yang jelas. Agar apa? Agar kita bisa meningkatkan kualitas dalam belajar bahasa Inggris. Gitu. Seperti itu. Nah. Oke, terima kasih banyak Mas Musin. Ini waktunya nggak kerasa banget, udah jam 4:05. Saya kelebihan 5 menit ini kita. Sebenarnya saya masih ingin banget ngobrol panjang lebar, tapi mudah-mudahan suatu saat next time kita bisa collab lagi. Dan buat teman-teman Smartpen yang ingin kepoin Josen Translation, monggo langsung di follow atau DM langsung nanti ke Mas Musin ya, buat tanya-tanya bagaimana dan apa nanti di forum untuk bisa belajar bahasa Inggris bersama Josen Translation ya teman-teman. Nah, buat teman-teman tadi yang pertanyaannya saya bacakan, silakan langsung DM di saya sematkan aja @nazdi_arifin ya. @nazdi_arifin. Nah, teman-teman langsung DM aja ke @nazdi_arifin yang penanyanya yang tadi bertanya dan kemudian saya bacakan ya teman-teman. Terima kasih banyak Mas Musin atas waktu dan ilmunya sangat luar biasa. Saya jadi belajar banyak mengenai bahasa Inggris dan ini harus ditindaklanjuti sih sebenarnya. Kita harus ada part 1, part 2, part 3. Tapi lain kali mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat sahabat Smartpen Community dimanapun berada. Jangan terus ikutin live video kita di setiap harinya di jam 4 selama bulan Ramadan. Dan jangan lupa download My Smartpen di aplikasi smartphone teman-teman semua. Dan saya ucapkan sebentar lagi mungkin buat yang udah mau berbuka, saya ucapkan selamat berbuka puasa buat semuanya, dan yang belum berbuka selamat menjalankan ibadah puasa untuk hari ini, dan
besok sampai Lebaran. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Musin. Ya, Asal sama-sama. mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, thank you everybody semuanya. Bye. Ya, thank you. Oke, kita close.